Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa mengikuti devotion. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Malam tadi Tuhan sudah memberikan kita istirahat yang baik, tidur yang nyenyak. Pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kita dengan kekuatan yang baru. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melakukan kegiatan kita, yuk kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita mau angkat satu pujian, Kau hadir di sini. Ku menyembah
kasihi, pada pagi hari ini kita mau berdevotion bersama Miss Liz. Anak-anak boleh siapkan sikap duduk yang baik. Anak-anak siapkan Alkitabnya dan ambil posisi yang enak untuk kita bisa berdevotion bersama. Sebelum devotion, kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Siapkan hati, fokus hanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena hari yang baru ini, karena berkat yang baru, Engkau memberikan kami semangat yang baru untuk bisa kami menjalani hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, semoga kami bisa fokus dan bisa menangkap apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan devotionnya Miss beri judul Gaya Hidup Pilihan, ya. Gaya hidup pilihan. Nah, untuk devotion kali ini kita akan belajar apa itu gaya hidup, ya. Diambil dari Efesus 5 ayat 15. Anak-anak bisa buka Efesus 5 ayat 15. Miss Liz akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita baca bareng-bareng sekali lagi. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Baik, Miss punya sebuah cerita. Cerita ini adalah seorang anak, sebut saja namanya Dani. Dia sedang asik membaca sebuah buku. Sampai-sampai ayahnya yang berdiri di depannya Dani tidak tahu. Sampai dipanggil ayahnya Dani tetap asik sambil ketawa-ketawa membaca buku itu. Baru beberapa menit baru sadar, oh ada ayah. Lalu Dani menanyakan, gimana ayah? Sudah lamakah ayah di situ? Lalu ayahnya bilang, asik sekali membaca bukunya. Membaca buku apa Dani? Dani ternyata membaca buku yang judulnya Gaya Hidupmu dan Gaya Hidupku. Berarti gaya hidupmu dan gaya hidupku itu berbeda, ya nak ya. Nah, Dani mengatakan kepada ayah, ya, di buku ini gaya hidupku dan gaya hidupmu. Ternyata gaya hidup itu ya, itu tuh ada dua macam. Yang pertama, ada gaya hidup yang baik dan tidak merugikan. Dan yang kedua, ada gaya hidup yang tidak baik dan merugikan. Jadi, milih yang mana? Lalu Dani berkata kepada ayah, ya, kalau gaya hidup yang baik dan tidak merugikan, itu aku pengen ya, aku pengen mempunyai gaya hidup seperti itu. Tapi kalau gaya hidup yang tidak baik dan merugikan ya, seperti boros, lalu malas, lalu enak-enakan terus, itu aku tidak mau ya, karena itu bisa merugikan orang lain. Contoh, kalau aku boros, berarti aku merugikan orang tua, menghambur-hamburkan uang orang tua yang orang tua sudah susah payah mencari. Aku tidak mau. Lalu ayahnya hanya mengangguk-ngangguk. Ya, gaya hidup orang itu berbeda-beda. Dan gaya hidup itu merupakan pilihan. Jadi, mau milih yang gaya hidup yang baik dan tidak merugikan, atau memilih gaya hidup yang tidak baik dan merugikan, itu pilihan. Tetapi Dani ingat, kata ayah, tidak boleh Dani menghakimi dan membenci orang yang memilih gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan kita. Tidak boleh, karena gaya hidup itu pilihan. Ya. Nah, pada pagi hari ini, Miss Liz ingatkan, nak,
gaya hidup itu pilihan. Jadi anak-anak memilih yang rajin atau memilih yang males. Anak-anak memilih yang mau suka membantu atau memilih yang cuek. Anak-anak mau memilih yang suka menabung atau suka boros-boros. Nah, itu pilihan, Nak. Jadi kita yang bisa memilih. Mulai sekarang Tuhan Yesus ngajarin anak-anak supaya anak-anak memilih yang baik, supaya tidak merugikan orang lain. Misalkan, mulai sekarang karena sebentar lagi akan PTS, aku akan memilih gaya hidupnya yang rajin, semangat belajar. Saya mau berprestasi, berbuat jujur dalam mengerjakan PTS. Itu gaya hidup. Tuhan Yesus menginginkan anak-anak kita semua untuk bisa mempunyai gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sederhana, Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu jujur. Seperti itu yang hari ini Tuhan Yesus ingin supaya anak-anak ingat bahwa gaya hidup itu adalah pilihan. Jadi anak-anak bebas memilih. Mulai sekarang bebas memilih. Memilih yang baik untuk anak-anak sendiri. Kalau Miss Liz akan memilih gaya hidup yang tidak merugikan orang lain. Memilih gaya hidup yang baik supaya bisa membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain, kita juga membahagiakan hati Yesus. Demikian devotion pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan anak-anak bisa mengambil sikap memilih gaya hidup yang anak-anak inginkan. Mari kita tutup devotion pagi hari ini ke dalam doa. Mari ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk memilih gaya hidup seperti gaya hidup Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau memilih gaya hidup yang baik dan tidak merugikan orang lain. Tuhan bantu kami agar kami senantiasa dapat berbuat baik kepada sesama kami, membahagiakan sesama kami, untuk dapat selalu berbuat baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan bimbing kami, sehingga apa yang akan kami pelajari dapat kami gunakan untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati pikiran, tutur kata dan perbuatan kami, agar senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, devotion kali ini sudah selesai. Anak-anak boleh melanjutkan dengan anak-anak akan mempersiapkan KBM bersama Miss Dancer. Salam sehat selalu dan anak-anak tetap jaga kesehatan. Bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu,
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.